Oke, 106 dia Untirta Smart Energic. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smart Netizen. It's Yusi again here. Of course, I will accompany your all activities for the next 2 hours ya. Dari jam 5 dari jam 3 sampai pukul 5 tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 106 dia Untirta Smart and Energic. Oke, diawali oleh lagunya Mbak Bunga ya, yang selamanya cinta di Smartizen. Tentu aja mengawali senja kamu di hari ini. Oke, jadi untuk 2 jam ke depan, no, it's almost an hour and half ya ke depan sama Yusi tentunya dalam dialog senja. Dan hari ini Yusi bakal membahas nih, kalau misalkan tadi diawalin sama lagunya Mbak Bunga ya, kira-kira ada deh relatingnya nih sama topik kita hari ini. Apa sih kira-kira Kak Yusi nih? Jadi Yusi hari ini bakal membicarakan tentang bunganya. Nggak bunga sih sebenarnya, tanaman ya Smartizen. Jadi tanaman yang bisa menghirup bau yang tidak sedap kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan banyak banget nih tren-tren emak-emak ya kan, yang di rumahnya banyak banget tiba-tiba ada apa namanya, tanaman hias, tiba-tiba ada taman apa gitu loh. Ada nih, setiap rumah pasti ibu-ibu sedang masaknya tren tanam menanam kayak gitu. Nah, daripada tanaman kamu itu aja gitu loh ya kan, lebih baik nih Yusi kasih saran juga, tanaman-tanaman berikut itu bisa banget dijadiin yang namanya ide tanaman baru nih untuk di halaman rumah kamu. Karena apa? Karena nggak sedikit loh sebenarnya tanaman penyerap bau yang bisa disimpan di dalam rumah nih Smartizen. Jadi beberapa jenis tanaman berikut ini yang nanti Yusi sebutkan itu bisa banget kamu pertimbangkan buat dijadikan tanaman kesayangan di luar maupun di dalam ruangan. Karena apa? Tanaman itu merupakan salah satu dekorasi yang baik juga cantik ya kan. Selain cantik juga nih beberapa tanaman juga mempunyai manfaat yang lain tentunya. Dan salah satunya adalah menyerap bau yang tak sedap itu sendiri. Jadi tanaman penyerap bau ini bisa banget dipilih sama kamu nih ya Smartizen, daripada menggunakan bahan kimia kayak air diffuser kayak gitu-gitu kan. Lebih baik natural aja gitu loh. Jadi bau tidak sedap di rumah juga dapat terserap gitu loh oleh tanaman-tanaman yang nantinya Yusi sebutkan ya. Nah, harga dari tanaman ini pun tergolong murah. Aduh, jadi makin penasaran kan, kayak tanaman apa nih sebenarnya. Kalau kayak gitu tenang Smart Design, sore ini Yusi bakal ngomongin lebih lanjut, lebih dalam lagi mengenai tanaman yang bisa menghirup bau tak sedap ini. Jadi buat kamu yang masih bingung, yang masih heran, yang masih kayak aduh Kak Yusi kebanyakan omong deh, cepetan. Ya udah langsung aja ke YouTube channel kita sekarang di 106 Dia Untirta, atau di frekuensi kamu langsung aja turn on, terus cari tuh 106 ya frekuensinya. Atau bisa banget yang mau nanya nih di Instagram kita udah Yusi up story, langsung reply aja, swipe up kayak gitu, di reply Kak Yusi mau nanya begini-begini, boleh banget. Atau juga bisa di WhatsApp number kita di 081808106106 Smartizen. Ditunggu ya. From Justin, oh my god, where are you now ya Smartizen? Tuh ditanyain sama mas Justin sama mamas Justin, ditanyain katanya kamu lagi di mana sekarang. Oh my god, Yusi lagi di ruang siaran ya, di lantai 2 gedung Visip Untirta nih, lagi siaran nemenin Smartizen semua tentunya. Oke, karena tadi Yusi sudah di awal-awal banget ya udah membicarakan tentang tanaman yang bisa menghirup bau tak sedap, maka dari itu kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam apa aja sih tanaman yang bisa menghirup bau tak sedap Kak Yusi gitu kan. Tadi udah Yusi ya singgung tipis-tipis tuh tentang bahwasannya tanaman itu bukan hanya indah, tapi juga punya manfaat-manfaat lain. Salah satunya seperti tanaman lidah mertua. Waduh, ini namanya agak lucu ya. Lidah mertua, ada juga janda bolong, kayak gitu-gitu nggak sih tanaman? Itu tanaman emak aku semua itu. Oke, jadi tanaman pertama itu yaitu tanaman lidah mertua nih ya Smartizen. Jadi tanaman penyerap bau ini
itu mampu gitu menyerap bau-bau yang tidak sedap yang ada di sekitar rumah kayak gitu, dan juga menghasilkan kualitas udara yang sehat. Aduh, keren banget ya lidah mertua nih, nggak hanya tajam berarti ya. Apa ini maksudnya Kak Yusi? Udah, kita lanjut lagi. Gak hanya itu ya Smart Design, tanaman lidah mertua juga mampu menyerap bau rokok katanya, serta racun-racun yang ada di udara tentunya. Nah, tipsnya nih, menyimpan lidah mertua ini di ruang tamu ataupun di ruang keluarga, karena udah terbukti nih bahwa tanaman ini mampu menghisap bau tak sedap juga racun-racun yang ada di udara sekitar sekitar lingkungan rumah kamu kayak gitu ya. Dan juga yang kedua itu ada tanaman mint. Nah, pasti nih pecinta permen nih tahu banget minty-minty gitu kan, wangi rasanya, wanginya tuh khas banget. Siapa sih sebenarnya yang nggak suka yang nggak tahu sama tanaman mint ini, karena aromanya itu sangat segar ya Smartizen. Jadi aroma si tanaman ini segar dan juga berkhas kayak gitu. Jadi tanaman ini juga bisa banget kamu letakkan di teras rumah dengan jumlah yang banyak juga nggak apa-apa. Ayo, selagi punya uang banyak-banyakin tuh tanaman. Kamu juga bisa banget motong dan menaruh dalam segelas air bersih ya selama 1 minggu Smartizen. Kemudian letakkan mint di ruangan yang kamu tempati nih agar aroma segarnya terasa setiap hari kayak gitu ya. Dan yang ketiga itu ada tanaman jeruk. Nah, ini juga salah satu tanaman yang disukai oleh ibu-ibu. Selain karena menghasilkan aroma yang segar nih, tanaman-tanaman jeruk juga punya manfaat lain, yaitu buahnya bisa kita pergunakan ya kan tanpa harus membeli dong tentunya. Dan tanaman jeruk ini juga mampu menyegarkan ruangan dan menyingkirkan bau yang gak sedap dong. Tertarik nih menyimpan tanaman jeruk, tapi jangan di dalam rumah ya. Boleh-boleh aja kalau dalam rumah, tapi ini kayaknya lebih keren tuh di luar rumah gitu loh, biar dalamnya harum, luarnya juga segar kayak gitu ya Smart Design. Untuk tanaman-tanaman selanjutnya sih bakal kasih tahu lagi setelah lagunya Krispati, Bila Rasaku Ini Rasamu. Oh my god, it's Cinta Jangan Kau Pergi dari Vidi Aldiano ya. Aduh, suaranya nih bener-bener deh bikin aku melek banget. Karena kayak suaranya tuh bikin candu gitu ya Smartizen, Mas Vidi nih. Oh my god. Jadi aku tuh nanti kalau misalkan punya pacar, ini kali ya syaratnya, suara harus menyerupai Vidi Aldiano. Oke, welcome back again on Dialog Siang. Masih sama Yusi ya sampai pukul 5 sore ini. Kita lanjutkan ya, jenis-jenis tanaman apa aja yang bisa digunakan ya kan sebagai pengharum ruangan karena menghirup bau tak sedap. Karena tadi Yosi udah mention 3 tanaman awal ya, yakni ada lidah mertua nih, ada mint, terus juga ada tanaman jeruk, dan yang keempat nih Smartizen itu adalah tanaman rosemary. Pasti kamu tahu kan bahwasannya rosemary ini kerap digunakan sebagai bumbu dapur, ya nggak sih? Ya dong. Nah, jadi tanaman penyerap bau yang satu ini juga bisa banget kamu simpan di setiap sudut ruangan. Karena apa? Si rosemary ini memberi aroma yang segar dan pemurni yang sangat baik, atau air fresher juga kali ya nih si rosemary ini ya. Karena ini mengandung ya si rosemary ini juga termasuk salah satu tanaman antivirus terbaik. Aduh, banyak banget manfaatnya ya. Sudah menghilangkan bau, juga digunakan sebagai bumbu-bumbu dapur, dan juga termasuk salah satu tanaman antivirus terbaik. Oh my god. Dan yang kelima nih Smartizen, ada juga yang namanya English EV. Oke, English EV ini juga sangat efektif ya menyerap formaldehyde, ada juga benzin dan xylene nih. Jadi nggak heran kalau misalkan tanaman ini tuh mampu menyerap racun udara yang nggak sehat. Tanaman hias gantung jenis yang bernama English Ivy ini juga ya dapat menghilangkan bau kotoran hewan loh, tahu gak sih? Jadi kamu bisa menyimpannya di dalam ataupun di luar ruangan
dengan pot yang cantik tentunya, supaya semakin cantik dan estetik rumahnya gitu. Dan yang keenam ada tanaman suji. Oke, jadi tanaman suji ini juga bisa dipertimbangkan sebagai tanaman penyerap bau busuk ya. Tanaman ini bisa banget ditanam langsung di halaman rumah. Kalau misalkan di dalam rumah pakai pot yang cantik lagi deh mendingan ya. Jadi disesuaikan aja dengan dekorasi tanaman-tanaman di rumah kamu kayak gitu. Kelebihan dari tanaman ini juga ya Smartizen, itu menetralisir bau tak sedap di rumah. Tapi hati-hati kalau menyimpan tanaman ini, karena dianjurkan untuk dijauhkan ya dari binatang peliharaan kesayangannya tentunya ya Smartizen. Lalu nih Hilsi punya lagi yang ketujuh, ada palem waregu. Waduh, apa ini? Aku juga baru tahu. Jadi palem waregu ini dapat disimpan di dalam rumah meskipun tanpa sinar matahari ternyata. Karena palem waregu itu dapat menyerap ya polutan seperti amonia, silin, dan lain-lain tuh. Yang polutan-polutan yang ada di udara sekitar rumah kamu. Terus yang kedelapan itu ada sirih gading. Nah, gak sedikit banget yang menggunakan sirih gading sebagai dekorasi rumah. Betul apa betul? Selain mempercantik suasana nih ya Smartizen, sirih gading juga mampu menyerap bau tak sedap. Iya dong, namanya juga tanaman-tanaman yang bisa menyerap bau tak sedap ya kan. Dan yang kesembilan ini adalah tanaman yang paling sering dipakai ya sebagai aromaterapi, yakni lavender. Siapa sih yang nggak tahu lavender ya kan? Tanaman ini menghasilkan bunga pengharum ruangan yang cocok banget disimpan sama kamu semua di sekitar teras kayak gitu. Bunga yang dapat menyerap bau busuk ini juga dapat disimpan di dalam rumah. Tapi pastiin ya, kalau misalkan tanaman ini menerima sinar matahari yang cukup setiap harinya, oke? Untuk itu, Yusi mau ingetin lagi ke Smartizen semua yang masih join, yang masih stay tune di our frequency or YouTube channel, bisa banget langsung kalau misalkan mau request lagu atau tanya-tanya manja, mau langsung tanya sama Yusi boleh, mau nanya-nanya apa juga boleh ya kan, mau kirim makanan ke studio ini buat aku juga boleh. Jadi langsung aja ya di Instagram kita, pantengin terus, follow biar terupdate informasi-informasi terkininya @diauntirta, ataupun di YouTube channel kita nih di 106 Dia Untirta, supaya setiap kali kita mengudara aku sama kamu lagi gitu. Dan kalau misalkan mau nge-save nomor WhatsApp kita juga boleh di 081 808 106 106. Oke, Smartizen, Love Lies from Khalid and Normani ya. By the way, lagu ini if I'm not mistaken was released on Valentine's Day di tahun 2018 ya. Jadi ini benar-benar melambangkan cinta banget. Tapi ini another perspective, which means love lies. Smartizen bisa banget langsung, mungkin yang kepo ataupun pengen tahu sejarah-sejarahnya ini kenapa si Khalid nih bisa written this kind of lyric, itu bisa banget langsung di Google ya kan. Nah Yusi juga karena dapat info gitu loh, kayak waktu 2018 tuh happening banget nih lagu, apalagi waktu itu rilisnya di bulan Februari, tanggal 14 Februari lebih tepatnya ya Smartizen. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan kita, yakni tentang tanaman yang bisa menyerap bau tidak sedap ya. Karena tadi Yosi sudah mention at least 9 tanaman yang bisa menyerap bau tidak sedap di lingkungan rumah kamu. Sekarang Yosi mau melanjutkan lagi. Ada sekitar 3 tanaman lain yang masih bisa kamu pertimbangkan sebagai tanaman kamu yang bisa jadi dekorasi juga air freshener di rumah kamu ya Smartizen. Nah kita lanjut yuk. Tanaman yang ke-10 itu ada yang namanya tanaman Sri Rejeki. Keren banget gak sih ini namanya?
Aduh, ini lucu-lucu banget deh tanaman Indonesia tuh ya, bener-bener lidah mertua, Sri Rejeki, ada juga janda bolong ya kan. Tanaman penyerap bau ini yang dinamakan Sri Rejeki ini ya, punya tampilan yang cantik juga menarik loh Smartizen. Jadi tanaman ini juga populer saat masanya ya, dan bermanfaat tentunya untuk menyerap polutan, juga menghilangkan bau-bau busuk yang terdapat di udara nih. Kamu bisa banget menggunakan si tanaman Sri Rejeki ini sebagai pengganti purifier yang ada di dalam rumah kamu. Dan tentu aja nanti rumah kamu bakal menjadi lebih sehat dan juga segar ya. Terus yang ke-11 ada tanaman mawar. Waduh, kalau tadi kita membicarakan tentang love lies ya, which means release on 14 Februari 2018, mawar juga termasuk salah satu simbol kasih sayang, iya nggak sih? Jadi mawar ini memang terkenal ya dengan keharumannya yang luar biasa nih Smartizen. Jadi harum bunga mawar ini sendiri itu bisa banget menggantikan bau-bau busuk yang ada di sekitar ruangan atau rumah kamu kayak gitu. Nah, selain harum, si bunga mawar ini juga cantik. Jadi kecantikannya itu bisa banget menghias sudut-sudut rumah ataupun juga halaman kayak gitu ya. Tapi si bunga mawar ini juga termasuk tanaman yang cukup sulit merawatnya kayak gitu. Jadi dia indah tapi sulit untuk dirawat kayak gitu ya Smartizen. Kamu harus banget menyiramnya nih beberapa hari sekali, terus juga menjemurnya di bawah sinar matahari, dan juga memberi pupuk secukupnya. Jadi perawatannya tuh nggak main-main nih ya si mawar nih ya. Terus yang ke-12, aduh, ini ada yang namanya bunga melati. Bunga melati, tanaman melati ya. Jadi semua pasti udah tahu lah tanaman melati itu apa ya kan. Bunga satu ini tuh emang sangat bermanfaat banget karena bisa diolah menjadi teh juga. Enak tuh ya teh melati. Bisa juga diolah menjadi pengharum ruangan, betul banget. Banyak banget tuh pengharum-pengharum yang wanginya jasmine kayak gitu ya. Sampai dengan dimanfaatkan menjadi aksesoris pengantin tradisional. Oke. Nah, aroma melati yang harum dan kuat ini juga termasuk ya aroma yang bisa menjadi solusi gitu untuk menghilangkan bau-bau busuk yang ada di sekitar rumah kamu kayak gitu. Jadi bunga melati ini juga kalau misalkan bermekaran nih Smartizen, itu bakal memancarkan aroma yang sangat harum bahkan hingga radius 3 meter. Wow, lumayan juga ya. Jadi kalau kamu pengen banget menghilangkan bau busuk dari septic tank misalkan nih ya, atau saluran pembuangan di depan rumah kamu kayak gitu, tanamlah melati di pekarangan rumah. Itu adalah tipsnya dari Yusi hari ini. Baik, ada sekitar berarti Yusi kasih 12 tanaman yang bisa menggantikan pengharum ruangan atau juga bisa menyegarkan udara ya. Nanti setelah ini Yusi bakal recap lagi the whole things yang sudah Yusi mention before. Jadi aku bakal puterin lagu nih dari Mbak Bunga lagi deh, karena kita lagi membicarakan tentang bunga-bunga. Oke, ya Smartizen diakhiri berarti ya sekarang oleh Afgan yang sadis. Aduh, sudah pengakhiran sadis pula lagi. Oke, sesuai sama janji Yusi tadi sebelumnya bahwasannya sekarang Yusi bakal merecap ya tentang tanaman-tanaman apa saja yang ada 12 tanaman tadi yang bisa menghilangkan bau-bau busuk ataupun polutan di udara sekitar rumah kamu nih Smartizen. Jadi yang pertama ya, kalau misalkan kamu tadi udah ngikutin banget dari awal, pasti tahu yang namanya tanaman lidah mertua. Iya, jelas banget karena ini merupakan tanaman penyerap bau yang pertama Yusi sebutkan. Lalu juga ada tanaman mint. Nah, ini juga sering banget ya karena semua tahu mint. Siapa yang nggak tahu mint? Semua tahu. Terus yang ketiga ada tanaman jeruk, tanaman kesukaan ibu-ibu. Dan yang keempat ada rosemary, terus juga ada English ivy ya. Ada juga tanaman suji, lalu palem waregu nih. Terus yang kedelapan ada tanaman sirih gading,
terus ada tanaman lavender, lalu tanaman Sri Rejeki nih ya, tanaman mawar, dan yang terakhir tanaman melati. Jadi tanaman-tanaman tersebut bisa banget menjadi pilihan-pilihan tanaman ya, karena selain menghias rumah menjadi lebih cantik, juga manfaatnya yang bisa mengurangi atau menyerap bau-bau busuk yang ada di lingkungan rumah kamu, Smartizen. Oke, mungkin cukup sekian perjumpaan kita hari ini di Dialog Senja. Sorry banget kalau misalkan Yusi ada salah kata, salah-salah segalanya ya kan. Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri. Sampai ketemu di Dialog Senja selanjutnya dan bye-bye.